Pengurus Besar Al-Jamiatul Wasliyah, yang dimuliakan dan dihormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, mewakili Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Rektor UIN Sumatera Utara Medan, yang dimuliakan dan dihormati pimpinan wilayah Ormas seprovinsi Sumatera Utara, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Ittihadiyah, Jamiatul Islamiyah, dan Matlaul Anwar, Bapak dan Ibu anggota Senat Universitas Al-Wasliyah Medan, Bapak pengurus atau BPH dan Badan Kenaziran Universitas Al-Wasliyah Medan, Bapak Ketua Aptisi yang dimuliakan dan hormati, baik dari Kota Medan, dari Banda Aceh, dan juga dari Sibolga, Tapanuli Tengah, Bapak pimpinan wilayah Al-Jamiatul Wasliyah beserta seluruh organ bagian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Bapak Rektor Universitas Negeri dan Universitas Swasta yang berhadir, hadirin dan hadirat, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan nama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, benderang yakhruju minaz zulumati ilan nur. Hadirin yang dimuliakan dan dihormati, sejalan dengan rasa syukur itu, izinkan saya merakamkan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah dengan seluruh jajarannya yang telah memberikan amanah yang sangat besar ini dalam jabatan Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan periode 2025-2029 untuk melanjutkan perjuangan dalam upaya mewujudkan visi menjadikan Universitas Al-Wasliyah Medan menjadi universitas terkemuka secara global di tahun 2040 dan menjadi universitas yang mumtaz. Selamat datang Ibu Rektor UIN Sumatera Utara, sekaligus juga sebagai Ketua Kopertais Wilayah 9. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan ke hadapan seluruh hadirin yang dengan rela dan ikhlas di tengah-tengah kesibukan menyempatkan diri untuk bersama-sama kami di sini berbagi kebahagiaan, kegembiraan dan keharuan. Terutama bapak-bapak dan ibu-ibu warga Wasliyin, kami merasa bahwa kita bersatu meskipun tugas dan fungsi jabatan kita berbeza satu sama lain. Tapi kita berada di bawah panji-panji Al-Wasliyah
yang tentunya akan tetap kita kibarkan dan kita junjung tinggi. Di usianya yang ke-67, Universitas Al-Wasliyah Medan sebagai kampus yang terletak di jantung kota dan juga menjadi salah satu kampus tertua di kota Medan, masih berdiri tegak dan eksis dalam melahirkan intelektual-intelektual muda dan ulama yang akan menjadi garda terdepan, yang akan menjadi kader intelektual yang handal dan profesional. Merujuk kepada buku pedoman penyelenggaraan perguruan tinggi Al-Wasliyah, bahwa tujuan pendidikan tinggi Al-Wasliyah adalah membentuk manusia mukmin yang bertakwa, berpengetahuan yang luas, dan berbudi pekerti yang tinggi. Selain itu, pendidikan tinggi Al-Wasliyah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan melakukan penelitian secara optimal dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan bertanggung jawab terhadap tuntutan pembangunan agama, bangsa, dan negara. Bahkan para pendahulu kita, para ulama Al-Wasliyah pada tahun 1958 merumuskan bahwa berdirinya Universitas Al-Wasliyah bertujuan menyiapkan para ulama yang berpengetahuan luas dan bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengadakan penelitian ilmiah untuk disumbangkan kepada agama, masyarakat, dan negara. Para pendahulu kita, pendiri dan ulama Al-Wasliyah, telah memberikan contoh betapa mereka telah paripurna dan kamil dalam menghidupkan tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat khususnya umat Islam. Cita-cita para pelajar dan guru-guru Maktab Islamiyah Tapanuli yang memiliki keinginan untuk menghubungkan kepentingan manusia dengan Sang Khalik, antara sesama manusia, lingkungan, sejatinya menjadi cita-cita yang luhur yang harus kita pelihara dan jaga kesinambungannya. Berada pada era disrupsi yang terjadi begitu cepat dan pesat, suka atau tidak suka, kondisi hari ini kita hidup di kondisi volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous. Kompetensi dalam mengelola perubahan dan beradaptasi merupakan kunci dalam menghadapi pelbagai tantangan di era Society 5.0. Inovasi akan menjadi tonggak organisasi agar tidak hanya mampu survive, tetapi lebih dari itu tetap relevan di tengah kemajuan sains dan teknologi yang tidak lagi dapat kita bendung. Selanjutnya, sejatinya Universitas Al-Wasliyah menjadi garda terdepan dalam melaksanakan inovasi sebagai upaya menuju knowledge based economy. Hal ini juga dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasiti riset sebagai fondasi yang akan memperkuat tridharma perguruan tinggi Universitas Al-Wasliyah Medan harus mampu menjadi research oriented university. Terdapat banyak hal untuk mewujudkan itu semua dengan cara mendorong sivitas akademika dalam menampilkan ekosistem riset yang fokus kepada knowledge creation dan knowledge transfer. Riset juga akan hadir sebagai jembatan penghubung pembangunan nasional sebagai upaya menjadikan sumber daya manusia sebagai bahagian terpenting dalam mewujudkan atmosfer akademik. Selaras dengan itu, pelantikan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan seluruh jabatan struktural periode 2025-2029 dilakukan dalam waktu yang bersamaan sebagai aplikasi dari Statuta Universitas Al-Wasliyah tahun 2025 yang juga sebagai ongoing progress. Semua kegiatan
maupun kegiatan non-akademik. Dengan pergantian seluruh jabatan tersebut diharapkan akan menjadikan nuansa baru dengan semangat baru untuk menjadikan Universitas Al-Wasliyah Medan sebagai universitas terkemuka secara global dan mumtaz. Hadirin yang dimuliakan, pada priorisasi kepemimpinan Universitas Al-Wasliyah Medan periode 2025 terdapat dua hal atau dua struktur baru, yaitu satu, kepala bagian pengembangan dan investasi, serta kepala bagian kerjasama dan promosi. Dengan lahirnya dua jabatan ini akan semakin memacu semangat kerjasama untuk percepatan pengembangan Universitas Al-Wasliyah Medan sebagai kampus yang unggul, bahkan jika tidak berlebihan akan menjadikan kampus ini sebagai world class university. Kepala bagian pengembangan dan investasi memiliki fungsi yang krusial, penting demi pertumbuhan dan kesejahteraan sebuah kampus. Tentu hal ini akan semakin menjadikan Universitas Al-Wasliyah Medan survive sebagai kampus yang berdiri kokoh di pusat kota Medan. Selain hal tersebut, juga ada kepala bagian kerjasama dan promosi. Meskipun bukan nomenklatur baru pada Saintek Dikti, tetapi dengan adanya satu bagian yang meneraju, ini tentu tugas pokok dan fungsi akan semakin lebih terkonsentrasi. Tuntutan dari Kementerian Saintek Dikti terhadap kerjasama adalah meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jaringan, memperkuat reputasi, dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hadirin yang dihormati dan dimuliakan, khususnya para wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala biro, kepala lembaga dan seluruh pejabat struktur yang dilantik hari ini. Setelah selesai pelantikan, saya perkenankan untuk membuat acara syukuran atau yang sejenisnya. Tetapi hal yang urgen dan mendesak untuk diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya adalah akreditasi institusi perguruan tinggi atau IPT dan penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Amanah pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai sivitas akademika Universitas Al-Wasliyah Medan demi menjadikan kampus ini sebagai kampus yang unggul, terkemuka dan mumtaz. Amanah tersebut sungguh bukan hal yang mudah. Tapi jika hal itu kita pikul dan jalankan secara bersama-sama, tentu amanah berdasarkan amanah organisasi ini, dia akan menjadi ringan. Mari bersama kita jalankan amanah organisasi ini dengan baik dan benar, efektif dan efisien. Jadikan amanah ini sebagai nilai ibadah dan jangan jadikan sebagai beban. Mari kita pelaksanakan dengan dasar komitmen yang konsisten dan kita rasakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Khusus kepada keluarga besar saya, istri tercinta, anak-anakku dan menantuku, serta cucu-cucu tersayang. Berat beban ini. Tapi mohon doa kalian semua agar saya tetap istiqomah. Diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mengemban amanah dari pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah. Akhirnya semua urusan kita mohon kepada Allah dan Rasul-Nya
agar diberikan ridho dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan dan dihormati, sebagai penduduk Sumatera Utara, tak elok rasanya kalau tak ditutup dengan pantun. Izinkan saya, meskipun pantun ini boleh jadi kurang seronok, enak nian rasa biji selasih bila dicampur dengan air kelapa muda. PB Al-Wasliyah pantas diucapkan terima kasih karena berkenan melantik rektor dan pejabat Unifa. Indah kemilau si kain sutra, rajutan busana kebesaran sang permaisuri. Baik hati sungguh Rektor UIN Sumatera Utara, darinya diperoleh izin dan rekomendasi. Pulut kuning dimakan bersama inti, terasa beraroma wangi daun pandan. Salut kita kepada Kepala L2 Dikti, tersenyum menawan memberi bimbingan. Kue bolu bahannya tepung dan margarin, dipajang bersusun bersama kue donat. Sungguh besar jasa para hadirin, bertepuk riuh memberi dukungan dan semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu